Setelah melihat banyaknya komentar dari teman-teman yang cinta kepada Pak Prabowo dan Gibran dan mengoreksi, mengecam tindakan daripada saudara Marwah Sirait Menteri Perumahan, maka saya pribadi mengusulkan untuk marilah bersama-sama, wahai kalian teman-teman, sahabat-sahabat, puan-puan dan nyonya-nyonya, kita bikin tagar ganti Menteri Perumahan Marwah Sirait. Ayo bersama-sama kita buatkan. Nanti kita tujukan ke Pak Prabowo untuk segera reshuffle orang ini, karena dia sudah tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan dicita-citakan oleh Pak Prabowo dan Gibran. Kita buat tagar ganti Menteri Perumahan Marwah Sirait. Biar Pak Prabowo dengar itu, biar Gerindra dengar itu, biar semua anggota KIM dengar itu. Ini adalah merupakan desakan dari rakyat Indonesia yang cinta kepada Prabowo Gibran yang 50%. Kami tetap bersuara keras untuk segera menggantikan saudara Marwah Sirait dari Menteri Perumahan, karena ulah yang bersangkutan untuk tidak memasang wakil presiden dengan alasan apapun itu tidak bisa dibenarkan. Makanya saya meminta kepada seluruh Indonesia, ayo bersama-sama kita buat tagar ganti Menteri Perumahan Marwah Sirait. Dengar lagi, ganti Menteri Perumahan Marwah Sirait. Terima kasih. Ucapan dari Pak Marwah Sirait terkait dengan pemasangan foto hanya wajah Pak Prabowo tanpa Mas Gibran rupanya berbuntut panjang, guys ya. Banyak rakyat Indonesia dan juga netizen kita, guys ya, yang menginginkan atau menuntut kepada Pak Prabowo agar segera menggantikan Pak Marwah Sirait yang saat ini posisinya sebagai Menteri Perumahan, guys ya. Wow, ini rupanya ya semakin panas nih, guys ya. Ya, agar bisa meredam kepanasan situasi ini, guys ya, menurut saya Pak Marwah Sirait atau Bang Ara ini harus segera mengklarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf. Saya yakin Marwah Sirait tidak bermaksud melecehkan dan atau tidak menganggap Gibran dengan tidak memasangnya foto Gibran bersamaan dengan Prabowo dalam materi presentasinya mengenai apa yang menjadi gebrakan Marwah Sirait sebagai menteri sekarang ini. Dan saya juga yakin bahwa Gibran sendiri tidak merasa dilecehkan atau tidak dianggap. Tetapi yang masalahnya di sini adalah Marwah tidak memperhatikan konteks masyarakat Indonesia. Bagi seorang politisi seperti Marwah Sirait, seharusnya hal itu bukan lagi harus diajarkan, tetapi namanya juga manusia, bisa alpa, sehingga tanpa disadari oleh Marwah Sirait, ucapannya itu justru bisa ditanggapi secara beragam dan cenderung negatif oleh khalayak banyak. Ingat, masyarakat kita, masyarakat yang seringkali mengedepankan emosi ketimbang akal budi yang baik. Nah, karena itu juga ya ini semacam koreksi juga ya, bukan cuma bagi Marwah Sirait, para politisi, public figure harus mampu berucap secara tepat guna dalam kaitan dengan konteks masyarakat pendengar di Indonesia ini. Oke, jadi itu saja. Karena memang saya yakin track record seorang Marwah Sirait yang tegas terhadap hal-hal yang benar, dia harus bela, bahkan dia rela kehilangan apapun, yang penting dia mempertahankan kebenaran. Track recordnya sudah kita ketahui, dan juga dia sangat dekat dengan Jokowi. Narasi-narasi yang dia bangun, sikap dan tindakan yang dia tunjukkan selama ini, justru dia berada di pihak Pak Jokowi. Maksudnya berada di pihak perjuangan untuk Indonesia yang maju. Nah, bersama Pak Prabowo sekarang. Jadi hanya kepleset saja, tapi memang ucapannya
berimplikasi politik sesuai dengan konteks masyarakat kita yang sering mengedepankan atau lebih mengedepankan perasaan, ya. Jadi ini perlu jadi pelajaran penting juga bagi Marwara Sirait, bahkan bagi politisi yang lain. Oke, manusia bisa keliru, tetapi kita tahu bahwa motivasi itu penting, ya. Saya yakin Marwara Sirait memiliki motivasi yang bagus, perjuangannya sudah terbukti sampai sekarang ini. Oke, selamat berjuang. Oke, saya bisa memahami apa yang disampaikan oleh Bapak ini. Ada netizen yang memberikan dukungan kepada Marwara Sirait atau Bang Ara dan menganggap bahwa ucapan dia itu biasa aja, ya, tidak perlu ada yang merasa bersalah, tidak perlu ada yang tersinggung, tidak perlu ada yang marah-marah, tidak perlu ada yang emosi. Jadi itu hal yang biasa. Karena dalam pidato dari Mas Gibran juga mengatakan bahwa tidak ada misi yang lain, tidak ada program yang lain selain visi misi ataupun program dari Pak Prabowo. Namun tetap saja guys ya, banyak netizen yang juga menganggap bahwa apa yang diucapkan atau dilakukan oleh Pak Marwara Sirait ini tidak menghormati atau menghargai rakyat Indonesia yang sudah memberikan dukungan penuh kepada pasangan Prabowo Gibran. Bahkan harus diketahui, banyak sekali netizen yang memberikan komentar bahwa kami memilih Pak Prabowo itu karena ada Mas Gibran di situ, karena ada Mas Gibran wakilnya. Dan banyak anak-anak muda di Indonesia yang memberikan dukungan kepada Pak Prabowo Gibran itu karena ada Mas Gibran yang dianggap sebagai representasi dari anak-anak muda, ya. Jadi anak-anak Indonesia senang, anak-anak muda Indonesia guys ya, senang karena ya kita bisa diberikan ruang, ya, bisa diberikan kepercayaan untuk menjadi pemimpin. Dan semoga ke depan guys ya bisa banyak diisi oleh anak-anak muda. Tentu hari ini kita kecewa ketika anak muda yang sudah diberikan kesempatan ini lalu kemudian oleh orang yang merasa paling senior, paling berpengalaman, paling berpengaruh, paling hebat, paling pintar, tidak menghormati, bahkan kesannya seperti memandang sebelah mata. Saya mulai dengan gotong royong membangun rumah untuk rakyat. Gambarnya hanya satu. Saya izin sama Pak Wapres, gambarnya hanya Bapak Prabowo. Karena kita satu komando, satu barisan, satu hati dan satu jiwa di bawah komando Bapak Prabowo. Setuju? Teruntuk Bapak Marwara Sirait, saya harap Bapak bisa klarifikasi dan meluruskan apa yang sudah menjadi gaduh di tengah masyarakat. Tindakan Bapak kemarin saya rasa terlalu ceroboh. Cukup di DPR Pak, yang tidak menghargai wakil presiden kita. Mereka tidak memajang foto, yang padahal foto presiden sudah dipajang. Jangan Bapak ikuti juga. Jangan sampai diikuti lagi oleh orang-orang lain yang di luar sana. Kita begitu menghargai dan terima kasih kepada Bapak, karena Bapak adalah salah satu tokoh yang berperan penting dalam kemenangan Prabowo Gibran kemarin. Tetapi tindakan Bapak dalam video tersebut menurut saya itu terlalu ceroboh. Memang apapun yang menjadi visi misi, apapun yang menjadi program, itu satu garis komando atas perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan Mas Gibran juga mengatakan itu dalam acara tersebut juga, bahwa dia garis bawahi semua visi misi adalah visi misi presiden terpilih. Semua program adalah program presiden terpilih. Tidak ada program lain. Dan itu sudah jelas. Tetapi tindakan Bapak dengan hanya memasang foto presiden, menurut Bapak mungkin itu hal sepele, tapi secara tidak langsung, kalau kita baca dari kolom komentar yang ada di sosial media, banyak masyarakat yang begitu kecewa. Mungkin buat Bapak hal sepele ya. Tapi yang saya ingin garis bawahi bahwa kemenangan Bapak Presiden Prabowo tidak terlepas dari kontribusi Mas Gibran Raka Buming Raka. Pencalonan Mas Gibran itu atas permintaan Bapak Presiden Prabowo. Jadi, setidaknya menghargai itu sangat penting. Tidak perlu terlalu diagung-agungkan mungkin atau dihormati, tapi menghargai itu penting, Pak. Karena Bapak harus ketahui juga bahwa kontribusi Mas Gibran itu sangat besar, sangat sentral dalam Pilpres kemarin.
Jangan sampai tindakan Bapak atau tindakan nanti ada orang-orang yang mungkin melakukan hal sama seperti Bapak itu bisa memecah belah persatuan yang sudah ada. Ini saya tidak asal bicara, Pak. Terlihat saya baca dari setiap kolom komentar atas postingan tersebut. Banyak orang yang merasa kecewa. Banyak orang yang merasa kecewa, Pak. Jadi supaya tidak gaduh dan tidak riuh di tengah masyarakat, Bapak harus klarifikasi. Bapak harus sampaikan apa sih yang sebenarnya menjadi tujuan Bapak. Ya kalau perlu mau minta maaf, ya minta maaf. Mungkin Bapak mungkin salah mengucapkan atau seperti apa. Tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap Bapak ya. Ya kami hanya berharap secara baik-baik saja. Supaya jangan sampai ada kesalahpahaman. Karena kita ketahui Bapak Prabowo itu sangat-sangat menghargai Mas Gibran dan orang-orang yang sudah berperan penting dalam kemenangan Bapak Prabowo kemarin. Tidak hanya Mas Gibran, semua tokoh-tokoh. Bahkan kalangan masyarakat. Dia sangat menghargai. Jadi persatuan yang sudah dibentuk oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi jangan sampai kita rusak. Dengan hal-hal sepele seperti ini. Jadi minta tolong Bapak Marwar Sirait. Tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap Bapak. Bapak harus klarifikasi dan meluruskan. Apa sih sebenarnya tujuan Bapak. Jangan sampai tujuan Bapak yang secuil. Orang bilang secuil apa? Kuku hitam bisa merusak susu satu belang. Apa ya peribahasa tersebut. Jadi saya saja Pak menonton video itu. Saya rasa loh. Kok begini? Kemarin di DPR kita dikecewakan. Sekarang kok Bapak buat begini lagi? Saya adalah pendukung setia dan fanatik saat ini untuk Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo. Saya tidak bisa membela salah satu karena saya harus netral di antara dua pihak besar ini, dua tokoh hebat ini. Tetapi saya tidak mau jangan sampai tindakan-tindakan ceroboh seperti ini bisa memecah belah antara kita. Karena kita harus ingat, Pilpres Bapak Prabowo masih 1 periode lagi. Setelah periode ini masih ada 1 periode lagi. Jadi kesatuan yang sudah kita bentuk secara bagus ini jangan kita pecah. Terima kasih Pak. Semoga Bapak bisa menonton video ini dan mungkin siapapun yang menonton video ini bisa menyampaikan ke Bapak Marwar Sirait pesan-pesan masyarakat, bukan pesan saya, tapi pesan seluruh masyarakat yang merasa kecewa. Terima kasih, salam hormat. Mari kita sukseskan pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan. Apakah di gedung DPR tidak ada fotonya Mas Gibran Raka Buming Raka? Jawabannya ada, ya. Ada. Di gedung DPR ada foto Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia lengkap, ya. Gue tahu semua ini berawal dari potongan-potongan video pada saat DPR mengadakan rapat kerja bersama Menteri PKP Marwar Sirait. Dari potongan-potongan video itu, akhirnya banyak yang salah paham, mengira kalau di gedung DPR yang tidak ada fotonya Mas Gibran. Faktanya ya, yang tidak ada fotonya Mas Gibran itu di dokumen presentasi dari Kementerian PKP, oke? Nah, ini juga dibuka nih di Rakornas kemarin. Dan Bang Marwar Sirait gitu ya, mengatakan kalau kita satu komando di bawah Bapak Presiden Prabowo Subianto, makanya hanya ada fotonya Pak Prabowo. Gini ya, gua cuman berharap kita pendukung Prabowo Gibran jangan sampai menanggapi segala sesuatunya dengan emosi. Jangan sampai kita terprovokasi, jangan sampai kita terpecah belah karena hal semacam ini. Setahu gua, Bang Ara ini adalah loyalisnya Pak Jokowi ya. Beliau ini keluar dari PDI untuk mendukung Prabowo Gibran. Jadi sepertinya tuduhan-tuduhan di komentar-komentar itu nggak benar, oke? Dan statementnya Bang Ara ini diiyakan dari pidatonya Mas Gibran yang ini. Sekali lagi Bapak Ibu, saya garis bawahi. Dengerin. Tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Oke. Semoga kalian bisa mengerti dan tidak ada kesalahpahaman lagi. Dan ingat ya, jangan mau diadu domba, jangan terprovokasi. Teruntuk pendukung Prabowo Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, siang ini saya baru kembali dari rapat paripurna di DPR RI. Pemirsa, anggota dewan itu nggak semuanya jelek, nggak semuanya juga malas, nggak semuanya juga tidak berbobot. Tapi ada yang tidak berbobot, ada yang malas, dan ada juga yang tidak berkualitas. Saya nggak pernah menafikan itu, pemirsa. Tapi terus terang, jika ingin memperbaiki negeri ini, maka perbaikilah mental. Ya, perbaiki mental pejabatnya, perbaikilah mental pemerintahannya,
perbaiki mental partai politiknya gitu ya, dan perbaiki juga mental diri kita sendiri. Kalau kita ingin mencapai target Indonesia emas, maka jangan pernah sekali-kali meninggalkan, ya, membuang orang yang sudah berprestasi, orang yang sudah berdarah-darah, orang yang sudah memberikan jiwa raganya, baik untuk rakyat, baik untuk bangsa dan negaranya, juga baik untuk partai politiknya. Karena kalau itu yang dilakukan, menghilangkan jasa, menghilangkan sejarah, ya, saya yakin tidak akan pernah tercapai apa yang dicita-citakan anak bangsa ini untuk Indonesia ke depan. Saya mengapresiasi apa yang dilakukan Pak Prabowo Subianto, Raka Buming Raka, dengan menghargai seluruh orang-orang yang mendukungnya, yang berjuang untuknya. Itu sejatinya pemimpin yang menghargai pasukannya. Saya juga yakin jika nanti pasukannya ada yang berbuat kesalahan, tidak firm, ternyata tidak punya kapasitas, kapabilitas dan akuntabilitas, pasti Pak Prabowo akan menggantinya. Itu harapan yang ada di hati saya kepada Bapak Presiden kita yang satu ini. Tapi sebagai langkah awal, tentu saya bangga, tentu saya mengapresiasi sikap-sikap kesatria Bapak Prabowo Subianto yang menghargai setiap tetes keringat pasukannya. Jangan salah, dan jangan juga dikonotasikan bahwa ini adalah kabinet balas budi. Bukan. Orang-orang yang mendukungnya pasti adalah orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang memang punya kapasitas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Tapi nanti jika ternyata setelah berjalan ada yang melenceng dari apa yang diharapkan Bapak Presiden, saya yakin Bapak Presiden akan membersihkan orang-orang, pembantu-pembantunya, orang-orang yang sudah berjasa padanya, yang pamrih. Nah, yang pamrih. Tapi kalau yang nggak pamrih, pasti saya yakin akan terus berjalan melesat, ya, membantu Presiden menuju Indonesia emas. Sekali lagi, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, yuk kita dukung Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Raka Buming Raka. Kesampingkan semua praduga-praduga yang tidak baik, agar hati kita bersih mendukung Indonesia, agar hati kita bersih menjaga Indonesia, agar hati kita bersih juga mengkritisi pemerintah untuk Indonesia. Jangan dengan caci maki. Beri Pak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka beserta kabinetnya, ya, kesempatan untuk bekerja, ya, seperti yang pernah dibilang oleh seseorang ya, yang dulu pernah berada di Partai Nasdem, sekjen Partai Nasdem, mantan sekjen Partai Nasdem, yang tidak murni maka terbakar mati. Maka memang benar, faktanya memang yang tidak murni terbakar mati. Itulah sejatinya apa yang harus kita lakukan untuk Indonesia. Saya sekali lagi ingin menyampaikan kepada kita semua, anak-anak bangsa, bahwa tidak akan pernah ada loyalitas tanpa apresiasi. Selamat untuk Pak Prabowo, Presiden kita yang baru. Semoga kerja-kerja beliau akan mencapai target Indonesia emas bersama dengan orang-orang yang dirangkul oleh beliau. Kesampingkan orang-orang yang membenci beliau.
karena dia tidak akan mendoakan Pak Prabowo. Ya. Cintai orang-orang yang mencintai Pak Prabowo, karena selamanya orang-orang itu akan mendoakan Pak Prabowo dan membawa maslahat bagi Pak Prabowo dalam memimpin negeri ini. Salam kemerdekaan. Wow, keren dan luar biasa apa yang disampaikan oleh Ibu Irma, salah satu anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, guys ya, bahwa kita semua rakyat Indonesia hendaknya memberikan ya dukungan ya, doa kepada pasangan Prabowo Gibran yang saat ini sudah menjalankan roda pemerintahan. Harapannya semoga Indonesia terus berkembang ya, kita semakin maju, rakyat Indonesia semakin sejahtera, guys ya. Nah guys, akhir-akhir ini saya sangat salut ya dengan kepemimpinan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Yakni kalau teman-teman di sini ya ada yang menuliskan pertanyaan, ada yang ingin mencari jawaban ya, atau apapun itu keluhan aduan, nah itu jika kita menuangkan itu di media sosial akan mudah sekali untuk direspon atau ditanggapi oleh yang namanya admin Gerindra ya. Nah itu kalau di media sosial saya suka banget guys ya, sangat kecap sekali. Lalu yang berikutnya, selain admin Gerindra, sekarang ada lapor Pak Wapres ya. Jadi sekarang sudah mulai dibuka nih di kantor wakil presiden, yakni kantornya Mas Gibran. Itu udah bisa menerima aduan dari rakyat Indonesia yang ingin datang ke sana. Silakan ikuti prosedur yang ada dan semuanya akan dilayani ya. Dan juga tidak hanya itu guys, kita juga dari kejauhan, tidak perlu datang capek-capek ke kantor wakil presiden, bisa kita melalui kontak WhatsApp yang sudah disebarluaskan ya, kontak WhatsApp dari Pak Wapres. Wow, ini terobosan yang luar biasa, yang sangat bagus, yang memudahkan komunikasi antara pejabat, antara pemerintah dengan masyarakat guys ya, terutama rakyat kecil nih ya, yang selama ini diwakilkan oleh DPR, diwakilkan oleh pejabat-pejabat daerah, tapi masih ada juga suara-suara dari masyarakat, terutama rakyat kecil yang tidak didengarkan, yang diabaikan. Ya mungkin dengan adanya admin Gerindra, lapor Pak Wapres ini, dan mungkin ada program-program yang lainnya, semakin mengoptimalkan atau semakin bagus nih ya komunikasi antara rakyat Indonesia dengan pemerintah kita guys. Oleh karena itu segala sesuatu yang sudah positif dan bermanfaat ini kita jaga terus guys ya, menjaga kekompakan, menjaga persatuan. Oke guys, saya kira itu saja, sampai jumpa lagi.